Oh ya, oke. Ya, terima kasih Pak Warsito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. malam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Warsito sebagai moderator, kemudian seluruh tim dan Dr. Anggi yang sudah mengajak saya juga untuk sharing di sini. Mungkin singkat saja saya langsung ke slide-nya supaya lebih singkat waktunya ya. Oke, sebentar ya. Saya ini kan. Oh ya, langsung ya. Oke. Ini ya pertamanya dok ya? Ya, oke. Ya. Dok, mungkin perkenalan sedikit boleh nggak Pak dari dokter sendiri? Tadi saya ada yang baru ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Dr. Jing Alexander, spesialis saraf. Saya praktik di Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas dan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau Rumah Sakit PON. Kemudian juga ada sebagai konsultan di Mandiri Center Neurorehabilitasi. Selain itu juga saya ada praktek juga di Rumah Sakit Wisnu Kasih di Jakarta Timur, Kramat Jati. Saya sebelumnya dokter umum dari Rumah Sakit UKI, dari Fakultas Kedokteran UKI, kemudian melanjutkan spesialis saraf di Fakultas Kedokteran UGM Gadjah Mada Jogja, kemudian mengambil untuk Master Science di UGM Jogja juga, dan Master Management di Atmajaya Jogja. Kebetulan saya juga memperdalam tentang neurologi ada di Singapura, di Australia, di Korea, dan juga ada kemarin yang di China juga ada. Cuma yang untuk khusus untuk yang neurologi untuk neurorehabilitasi, memang saya banyak mengambil di Singapura dan Australia. Nah, untuk yang sleep-nya ada di sleep medicine juga, saya memperdalam di bagian sleep medicine untuk pemulihan otak, ada di Singapura, Hong Kong, dan di Australia. Nah, ini mungkin secara singkat perkenalan diri saya. Mungkin nanti kalau ada mau menghubungi SMS atau WA juga, nanti ada nomor saya di akhir slide. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke topiknya ya, supaya tidak terlalu malam. Nah, ini untuk topiknya, jadi yang diberikan kepada saya tentang brain rejuvenation with alpha wave exercise for parasympathetic cognitive prefrontal cortex. Jadi untuk kata kuncinya di sini, jadi memang ada yang tentang exercise untuk memaksimalkan alpha wave. Kemudian tadi Dr. Anggi sudah jelaskan juga tentang sistem parasimpatis. Jadi nanti memang sistem parasimpatis juga sangat bermanfaat untuk memperbaiki otak, terutama untuk bagian kognitif dan juga untuk pemulihan otak secara keseluruhan. Nah, ini dari slide ini kita khusus kepada parasimpatetik kognitif untuk prefrontal cortex. Ya, slide. Sebagai pendahuluan untuk sistem saraf ini, jadi sistem saraf merupakan sistem pengatur tubuh manusia, dan untuk seluruh kontrol semua kegiatan tubuh kita itu diatur oleh sistem saraf. Misalkan berjalan atau menari atau berjinjit ataupun menggerakkan tangan, tadi yang dijelaskan Dr. Anggi, memang proyeksinya banyak di otak. Kemudian untuk mengunyah makanan juga sistem pengaturnya dari otak. Misalkan ada gangguan, contoh pada pasien stroke, misalkan ada otaknya mengalami udara otaknya tersumbat atau mengalami perdarahan di bagian kanan, nanti yang tangan dan kaki kirinya juga bisa mengalami kelemahan atau ada gangguan. Kemudian untuk sistem ini juga bekerja sebagai penghubung dan juga mengkoordinasikan sistem indera kita maupun sistem otot dan sistem kelenjar. Ya, slide. Nah, ini untuk sistem saraf ini kita bagi menjadi dua secara garis besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Nah, untuk sistem saraf pusat ini ada mencakup semua sistem saraf atau semua saraf atau neuron di otak dan juga sumsum tulang belakang seperti di gambar di bawah ini. Kemudian untuk sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi, di sini melibatkan sistem saraf kranialis dan sistem saraf spinal.
Untuk neuron sensorik dan motorik juga berjalan dari sepanjang dari sistem saraf, dan ini menghubungkan baik itu dari sistem saraf pusat sampai ke sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Ya, slide. Nah, ini untuk sistem saraf pusat tadi terbagi menjadi untuk yang sistem di bagian otak, ini ada otak besar atau cerebrum dan otak kecil atau cerebellum. Kemudian otak ini mengendalikan seluruh perilaku manusia dan juga mengendalikan sistem tubuhnya. Kemudian untuk sistem sumsum tulang belakang atau medulla spinalis ini mengendalikan juga untuk perilaku sederhana ataupun untuk motorik dan sensoriknya. Kemudian kita yang di sisi kanan ini ada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Ini yang tadi dijelaskan ada saraf otonom. Sistem saraf otonom ini mengendalikan organ dalam tubuh dan kelenjar, baik itu seperti jantung, pernafasan, ataupun yang untuk mengatur tekanan darah. Kemudian untuk saraf somatik, di sini semua saraf yang membawa impuls dari panca indera kita, seperti tadi ada pembauan, kemudian penglihatan. Nah, itu juga diatur dari sistem saraf somatik. Nah, untuk sistem saraf otonom ini kita bagi dua menjadi sistem saraf simpatetik dan sistem saraf parasimpatetik. Untuk sistem saraf simpatetik ini merangsang organ visceral dalam situasi seperti situasi emosional. Kemudian untuk parasimpatetik juga mengatur kerja normal organ visceral seperti dalam keadaan istirahat atau santai. Slide. Nah, tadi yang sistem saraf pusat ini ada otak besar atau cerebrum. Kemudian ada otak kecil di bagian bawahnya atau cerebellum. Kemudian di bagian bawah melanjutkan sebagai medulla oblongata dan medulla spinalis atau spinal cord. Ya, slide. Untuk otak besar atau cerebrum ini merupakan pengontrol utama gerakan tubuh yang disadari dan memiliki banyak fungsi utama. Untuk cerebellum di sini merupakan koordinator dan penyeimbang gerakan otot. Sedangkan untuk medulla oblongata atau brainstem atau batang otak, di sini merupakan untuk mengontrol gerakan yang tidak disadari seperti tadi tekanan darah, kemudian jantung ataupun dari sistem pernafasan. Kemudian spinal cord atau medulla spinalis di sini merupakan penyambung utama komunikasi antara otak dan tubuh. Ya, slide. Nah, sistem saraf tepi ini mengatur saraf keluar dari dan masuk ke otak. Jadi merupakan juga tempat keluar dan masuk ke sumsum tulang belakang dan terdiri dari bagian sensorik dan motorik. Kemudian ada neuron sensorik, neuron motorik, dan sistem panca indera. Ya, slide. Untuk sistem saraf tepi tadi ada bagian sistem saraf somatik, dia mengirimkan rangsangan dari indera ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke otot. Contohnya seperti misalkan kita merasakan sesuatu yang panas atau kompor panas, kemudian langsung kita menarik tangan itu menjauh. Jadi itu karena ada sistem sarafnya mengirim sinyal dari panca indera kita, kemudian ke otak, kemudian lanjut dari otak ke otot, jadi langsung menggerakkan tangan. Kemudian yang sistem saraf otonom mengatur kegiatan organ vital kita seperti paru-paru, untuk usus, perut, hati, jantung, dan organ-organ di dalam, kemudian organ reproduksi. Biasanya kita tidak dapat mengendalikan untuk kerja sistem ini kecuali untuk ada hal-hal tertentu seperti menahan nafas, mengontrol tekanan darah dan juga untuk berkedip dan refleks bersin. Nah, ini bisa dikontrol, tapi yang untuk sistem organ visceral atau organ dalam biasanya sudah terkontrol dari sistem sarafnya. Tapi kita bisa mengontrol dari beberapa komponen. Ya, slide. Untuk yang tadi sistem saraf simpatetik ini membangkitkan tubuh untuk tindakan defensif atau melindungi diri, seperti untuk memobilisasi energi, kemudian meningkatkan detak jantung atau heart rate, kemudian menurunkan untuk pencernaan peristaltik, kemudian untuk meningkatkan gula darah. Jadi responnya bisa fight or flight, jadi melawan atau lari dari responnya. Tapi itu memang ada respon nanti karena ada stimulusnya nanti timbul responsnya.
Kemudian yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Ini sifatnya menenangkan tubuh atau sifatnya merelaksasi, kemudian menghemat energi, dan tadi yang dari Dr. Anggi bilang juga bisa bersifat antiinflamasi dan melindungi atau protektif ke tubuh kita. Seperti juga menurunkan detak jantung, menurunkan kadar gula darah, ataupun untuk respon tubuh yang lain. Ini jadi di gambar ini kita lihat yang untuk sistem simpatetik divisi di sini, kemudian yang di sini yang sisi ada parasimpatetik. Nah, kemudian yang tadi yang Dr. Anggi bilang memang ada yang komponen nervus vagus itu memang salah satu saraf kranial yang paling panjang. Jadi dia lokasinya dari intinya di batang otak, kemudian nanti berlanjut ke organ-organ dalam seperti di gambar ini. Jadi memang untuk sistem saraf simpatis dan parasimpatis ini sangat berperan untuk mengatur dari sistem organ dalam kita. Ya, slide. Untuk tugas dasar sistem saraf, jadi yang pertama adalah input sensorik. Jadi input sensorik ini memonitor dari lingkungan eksternal dan internal. Kemudian lanjut ke sensory input, kemudian nanti masuk ke integrasi. Tadi yang tadi sudah dibilang tentang interocepsi, atau merasakan sesuatu, nanti bisa berperan dari sistem sarafnya, kemudian memproses informasi dan mengintegrasikan dari memori yang disimpan, kemudian lanjut masuk ke output motorik untuk memberi tanda pada organ untuk membuat respon. Jadi seperti ini konsepnya dari reseptor sensori masuk ke sensory input, kemudian diintegrasi masuk ke motor output sebagai efektor atau responsnya. Ya, slide. Kemudian lanjut ini kita ke yang tadi bagian dari lobus frontal. Lobus frontal itu adalah salah satu bagian di otak, diletaknya di bagian depan dan merupakan sepertiga dari bagian korteks cerebral atau jaringan otak. Ada di semua spesies atau semua makhluk hidup termasuk mamalia, kemudian juga mengalami evolusi dari beberapa jenis makhluk hidup. Tapi yang paling besar untuk lobus frontal ini adalah pada manusia. Dan lobus frontal ini berperan besar pada kemampuan kognitif. Makanya untuk manusia adalah yang kognitif yang paling bagus dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain. Ya, slide. Nah, ini untuk dari segi anatominya atau dari bagian otaknya. Tadi ada di bagian tengah ada sulcus centralis, kemudian di depannya ada sulcus precentralis. Ini mengatur untuk bagian lobus di bagian frontal untuk menggerakkan atau sistem motorik atau menggerakkan tubuh. Kemudian sulcus centralis ini juga memisahkan antara lobus frontal atau bagian depan otak dengan bagian tengah otak atau lobus parietal. Ya, slide. Nah, ini fungsi untuk korteks prefrontal, jadi adalah yang paling perannya besar adalah untuk kognitif. Jadi kognitif ini menyangkut untuk sistem intelektual, kemudian untuk keterampilan sosial, kemudian untuk judgement atau pengambilan keputusan, untuk kepribadian atau personality seseorang, terus kemudian untuk sistem pengendalian untuk kontrol tubuh ataupun pengendalian diri, kemudian untuk pengambilan masalah atau pemecahan masalah dan perencanaan jangka panjang. Kemudian menyangkut juga untuk humor ataupun kesadaran, mood, dan juga sistem mental ataupun untuk empati. Jadi jika seseorang memiliki korteks prefrontal yang bagus, nanti fungsi tersebut seperti ini akan berfungsi dengan baik. Kemudian fungsi eksekutif juga berperan seperti untuk pemecahan masalah, kemudian untuk menyimpan info atau memori sementara, itu juga berperan dari korteks prefrontal. Tapi misalkan ada pasien mengalami cedera kepala, kemudian terbentur di bagian depan kepalanya, mengalami injury atau kerusakan pada korteks prefrontalnya, biasanya akan mengalami gangguan kognitif, sehingga nanti untuk pengambilan keputusan, untuk berpikir, ataupun untuk
sistem mentalnya juga akan terganggu, sehingga nanti aktivitas hariannya akan terganggu juga. Ya, slide. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan untuk gangguan-gangguan yang berkaitan dengan prefrontal cortex, jadi untuk perencanaan motorik atau untuk gerakan motorik, kemudian untuk sistem pergerakan bola mata, kemudian untuk bicara, kemudian untuk berpikir, dan ini jika ada gangguan nanti akan timbul gangguan untuk berpikir, kemudian ada gangguan untuk respons inhibisinya ataupun tidak fleksibel, kemudian untuk mengatur aktivitas harian juga mengalami gangguan, kemudian aktivitas sosial juga akan mengalami gangguan, dan biasanya akan terjadi perubahan personality atau perubahan kepribadian. Ya, slide. Nah, untuk sistem saraf otonom tadi memang ada dibagi dari central nervous system dan peripheral nervous system. Kemudian untuk autonom nervous system ini juga ada dengan sistem saraf somatik, di mana untuk peripheral nervous system ini menerima stimulus dari saraf pusat di otak dan untuk menginisiasi atau merespon untuk stimulus atau ada rangsangan yang akan diinterpretasikan ke otak. Jadi jika sistem saraf otonomnya bekerja dengan baik, nanti untuk sistem saraf pusat dan sistem saraf perifernya juga atau sistem saraf tepi ini bisa berjalan dengan baik. Slide. Nah, untuk sistem saraf otonom ini juga berkaitan dengan otot polos dan kelenjar, kemudian mengontrol untuk jantung, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem kandung kemih, kemudian untuk mata dan kelenjar. Kemudian involuntary juga berperan untuk mengontrol kontrol motorik ataupun motorik halusnya. Kemudian untuk somatik voluntary biasanya berkaitan juga dengan untuk otot atau untuk sistem skeletalnya. Ya, slide. Untuk autonomic nervous system ini ada sistem afferent sensory mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat untuk interpretasi, kemudian untuk efferentnya menerima impuls dari otak dan mentransmisikan atau menghubungkan ke sumsum tulang belakang atau medulla spinalis ke efektor atau organ yang berkaitan. Kemudian yang tadi disebutkan ada dua cabang dari simpatetik dan parasimpatetik nervous system. Ya, slide. Nah, ini yang beberapa organ yang berpengaruh pada sistem simpatis dan parasimpatik dan efeknya pada jaringan tubuh seperti mata. Nanti untuk simpatisnya untuk pupil dilatasi atau melebar, kemudian sistem parasimpatik kebalikannya untuk menyempitkan atau mengkonstriksi pupil, kemudian untuk paru-paru sistem simpatis berkaitan dengan melebarkan atau mendilatasi bronchiolus. Kemudian untuk parasimpatetik berkaitan dengan mengkonstriksi atau menyempitkan bronchiolus dan meningkatkan sekresi saluran nafas. Jadi biasanya terjadi pada saat sistem parasimpatis meningkat. Kemudian untuk jantung, jika aktivitas simpatis meningkat, biasanya detak jantung atau heart rate-nya akan meningkat, sedangkan parasimpatik sebaliknya akan menurun. Kemudian untuk pembuluh darah, jika aktivitas simpatik meningkat, biasanya pembuluh darah akan menyempit. Nah, ini biasanya akan timbul juga tekanan darah yang meningkat. Kemudian kebalikannya parasimpatis, pembuluh darahnya akan melebar atau dilatasi, sehingga nanti tekanan darah bisa menurun. Kemudian untuk gastrointestinal atau sistem saluran cerna, untuk parasimpatis dia merelaksasi otot polos dan di sistem saluran cernanya, sedangkan untuk parasimpatis meningkatkan peristaltik. Jadi pada pasien-pasien yang misalkan mengalami gangguan saluran cerna, susah mengalami konstipasi atau susah buang air besar, nah ini biasanya berkaitan dengan gangguan pada peristaltik yang ada gangguan pada sistem parasimpatisnya. Kemudian untuk bladder atau kandung kemih juga biasanya berkaitan dengan sistem simpatis tadi untuk merelaksasi otot di bladdernya. Kemudian kalau parasimpatis nanti akan mengkonstriksi pada bladdernya. Kemudian untuk para perempuan pada rahim atau uterus, sistem saraf simpatis merelaksasi dari
otot di uterus ya. Kemudian untuk kelenjar saliva, biasanya parasimpatis meningkat akan meningkatkan salivasi atau air liur sehingga jadi hipersalivasi. Ya, slide. Untuk simpatetik nervous system di sini ya misalkan tadi untuk neurotransmitter atau yang berperan di dalam sistem saraf simpatis ini adalah norepinefrin. Ini misalkan ada obat yang sifatnya mirip dengan neurotransmitter tadi dan dimakan dengan obat-obat adrenergik atau simpatomimetik atau adrenomimetik. Ini sifatnya untuk menginisiasi respons. Sedangkan ada obat juga yang memblok reseptor adrenergik. Contohnya misalkan disebut dengan adrenergic blocker atau simpatolitik atau adrenolitik. Nah, ini adrenergic antagonis atau antagonis adrenergik ini akan mencegah timbulnya respons pada aktivitas simpatis. Ya, slide. Nah, ini untuk autonomic nervous system juga ada beberapa reseptor pada organ sel, contohnya alpha 1 untuk mengkonstriksi pada pembuluh darah, jadi menyempitkan pembuluh darah. Nah, ini akan berkaitan dengan sirkulasi dan untuk darah ke jantung. Nah, ini termasuk tadi untuk blood pressure atau tekanan darah. Kemudian untuk alpha 2, dia menginhibisi atau menghambat pelepasan dari norepinefrin, kemudian akan berlanjut pada vasokonstriksi, dan itu seperti menurunkan untuk tekanan darahnya. Kemudian untuk beta 1 meningkatkan pada heart rate dan timbul kontraksi, sedangkan beta 2 merelaksasi pada otot polos, pada bronkus atau saluran nafas, kemudian rahim dan juga pada pembuluh darah perifer. Sedangkan untuk dopaminergik di sini melebarkan pembuluh darah dan untuk melancarkan aliran darah pada dopamin untuk mengaktifasi reseptor ini. Ya, slide. Untuk parasimpatetik atau cholinergic nervous system, neurotransmitternya yang berperan adalah asetilkolin. Nah, ini untuk contoh obat-obatnya adalah yang mirip itu adalah cholinergic drug atau parasimpatomimetik. Kemudian untuk cholinergic agonis ini biasanya menginisiasi responnya, sedangkan untuk yang memblok adalah anticholinergic atau parasimpatolitik, dan antagonis cholinergic ini mencegah dari timbulnya respons pada parasimpatis. Ya, slide. Nah, jadi dari simpulan tadi untuk simpatomimetik pathway dari yang berperan adalah norepinefrin, kemudian dari contohnya meningkatkan dari heart rate, dilatasi pupil, dan adrenergic simpatomimetik. Kemudian untuk parasimpatomimetik yang berperan adalah asetylcholine, dan pada contohnya menurunkan dari heart rate, konstriksi pupil, dan juga untuk sistem cholinergic. Ya, slide. Nah, ini kita lanjut ke gelombang otak ya. Jadi otak itu ada beberapa gelombang dan itu sangat berkaitan dengan kondisi seseorang maupun hormon dan juga efeknya. Jadi misalkan kita ya pada saat kita lagi bicara ini ataupun pada saat lagi sadar, lagi aktivitas, itu biasanya gelombangnya gelombang beta. Dan ini biasanya menggunakan otak kiri dan pikiran sadar, analitis, logika, rasional maupun konsentrasi, dan hormon yang diproduksi adalah kortisol dan norepinefrin. Nah, efeknya kadang-kadang bisa ada efek negatif seperti rasa cemas, khawatir, stres, takut, dan depresi. Nah, tadi kan kita mau mengaktifasi gelombang alfa. Nah, ini gelombang alfa ini sangat bagus ya. Jadi gelombang alfa ini tadi untuk frekuensinya sekitar 8 sampai 13,9 Hz. Tadi untuk beta dia gelombangnya di atas 14 Hz. Nah, ini untuk gelombang alfa ini fungsinya untuk mengakses otak kanan dan pikiran bawah sadar. Nah, ini untuk efeknya sangat bagus ya, bisa rasa nyaman, tenang, puas, bahagia, syukur maupun ikhlas. Dan di dalam hormonnya juga yang diproduksi ada hormon
DHEA, kemudian serotonin, kemudian endorfin. Jadi rasanya ya timbul rasa nyaman dan tenang. Kemudian jika turun lagi gelombangnya masuk gelombang theta sekitar 4 sampai 7,9 Hz. Ini biasanya masuk ke yang lebih dalam lagi, masuk ke misalkan ke fase meditatif atau sangat kusuk, kemudian tidur, masuk ke fase bisa ke fase N2 atau masuk tidur yang lebih dalam, kemudian bisa timbul mimpi kalau misalkan masuk ke masuk ke fase REM sleep atau rapid eye movement sleep. Kemudian hormon yang diproduksi adalah melatonin, kemudian katekolamin, arginin, dan vasopressin. Efeknya ini bisa untuk ke otak, bisa untuk fungsi kreatif, integratif, kemudian imajinatif, dan ikhlas juga. Kemudian yang gelombang yang paling rendah frekuensinya adalah gelombang delta, sekitar jadi di bawah dari 0,1 sampai 3,9 Hz. Ini biasanya masuk ke fase tidur lelap dan biasanya kadang-kadang tidak timbul mimpi. Dan untuk hormon yang diproduksi adalah hormon growth hormone, human growth hormone. Jadi hormon ini sangat baik untuk pemulihan tubuh dan juga pada anak untuk pertumbuhan. Jadi kalau tidurnya masuk ke tidur dalam itu pertumbuhannya bagus. Kemudian untuk pemulihan tubuh juga sangat baik. Untuk efeknya jadi tidak ada pikiran, kemudian perasaannya lebih tidak lebih dalam rest state atau pada saat fase istirahat. Kemudian yang paling penting adalah untuk regenerasi seluler. Jadi kalau untuk restoratif medicine atau regenerasi untuk seluler, nah ini untuk masuk ke gelombang delta ini juga sangat bagus. Tapi pada orang yang mengalami gangguan tidur, nah ini biasanya ada gangguan. Jadi pada orang yang mengalami gangguan tidur, misalkan ada gangguan insomnia atau sulit tidur, kemudian misalkan ada gangguan pernafasan saat tidur, misalkan tidurnya mendengkur, atau ada berhenti nafas saat tidur, atau kadang-kadang tersedak saat tidur, pada saat tidur tersedak atau terbatuk terbangun, kemudian mendengkur pada saat tidur, jalan nafasnya tertutup, oksigennya kurang ke otak, nanti tidurnya nggak masuk tidur fase dalam dan nanti akan terjadi gangguan. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita gelombang otak ini sangat penting. Nah, kalau untuk aktivitas, untuk sistem tubuh memang gelombang alfa juga sangat baik. Tapi kalau untuk pemulihan tubuh biasanya untuk growth hormone yang baik ada di gelombang delta. Untuk masuk fase tidur atau REM sleep atau rapid eye movement atau tidur yang paling dalam adalah gelombang theta, dan itu hormon yang diproduksi dalam melatonin. Ya, slide. Ya. Nah, ini untuk yang di slide-nya di next saja. Jadi ada brainwave ini untuk fungsi elektrikal di otak, ya slide. Ini ya kita kenal sebagai brainwave, ya slide. Ini brainwave ini berubah sesuai dengan umur, ya, dan yang paling penting adalah kita untuk tadi menilai gelombangnya menggunakan alat EEG atau elektroencephalogram. Ya, EEG ini juga bisa berfungsi untuk mendiagnosis atau menegakkan penyakit dan juga melokalisasi ada gangguan otak di sisi yang mana. Kemudian jika ada tumor atau infak atau infeksi atau ada abses atau nanah dan pada kondisi epilepsi bisa kita menegakkan diagnosis dengan EEG. Ya, slide. Kemudian untuk flat EEG juga itu berkaitan dengan adanya gangguan pada otak ataupun kematian. Mohon di mute Pak Putu. Ya, ini untuk merekam EEG, jadi dengan menggunakan elektroda di kepala nanti bisa melihat gelombang otaknya. Tadi kan pada judulnya menilai gelombang alfa, nanti bisa kita lihat dari rekaman otak EEG-nya dan biasanya dominan di bagian occipital atau belakang otak. Ya, slide. Nah, ini tadi gelombang tadi yang sudah dibahas ada alfa, beta, theta, dan delta. Ya, slide. Dia untuk sinaptik dan untuk sel saraf dan juga untuk dendrit dan juga biasanya kita lihat dari gelombang elektrik di otaknya dan juga dapat mendiagnosis untuk epilepsi jika ada gangguan pada gelombang elektrik di otaknya maupun jika di gelombangnya flat biasanya menunjukkan ada mati batang otak. Ya, slide.
Ya, ini untuk gelombang otaknya ada gelombang alfa, beta, theta, dan delta seperti tadi. Nah, ini kalau untuk yang gelombang alfa tadi yang dominan di bagian occipital, kemudian biasanya pada saat sadar dominan untuk gelombang alfa, dan biasanya pada saat mata tertutup atau ditutupkan matanya. Kemudian untuk gelombang beta biasanya pada aktivasi dari reticular activating system, biasanya ada produksi pada sistem visual dan bagian dari sistem mental. Kemudian gelombangnya memang di atas dari 13 Hz. Dan ini biasanya jika kita matanya nutup ataupun matanya terbuka, biasanya terjadi perubahan gelombang. Kemudian pada mata menutup biasanya dominan gelombang alfa. Gelombang delta tadi gelombang yang tinggi dan biasanya terjadi pada saat tidur. Kemudian untuk spontaneous cortical electrical potential untuk EEG-nya, jadi seperti tadi di slide, biasanya untuk gelombang tidur pada gelombang yang lambat. Kemudian jika pada saat excited atau sadar, gelombang meningkat. Ya. Untuk EEG, jadi kita lihat dari gelombang wave-nya, nanti bisa dilihat dari sistem akson dan dendritnya untuk melihat aktivitas di otaknya. Jadi mekanismenya nanti merekam dari jaringan otaknya, kemudian untuk melihat pada sistem sarafnya berfungsi dengan baik atau tidak pada gelombang otaknya. Dan nanti inputnya pada subkortikal dari thalamus dan brainstem. Kemudian pada pasien kejang biasanya gelombang otaknya juga akan meningkat. Jadi untuk grand mal epilepsi biasanya terjadi aktivitas listrik meningkat di otak sekitar 3-4 menit. Kemudian pada yang epilepsi absen atau petit mal biasanya sekitar 3-30 detik, ada periode tidak sadar sesaat. Nah, ini untuk yang kuantitatif EEG biasanya untuk menilai gelombang otaknya, jadi bisa menganalisa gelombang otaknya pada manusia dan untuk menilai gelombang otaknya berfungsi dengan baik atau tidak, dan juga berkaitan dengan perilaku maupun untuk fungsi otaknya. Nah, ini bisa di bagian depan untuk fungsi atensi atau konsentrasi di bagian depan sebelah samping, biasanya untuk fungsi verbal, kemudian untuk logika di bagian samping atau temporal, kemudian untuk fungsi visual atau penglihatan di bagian belakang otak. Kemudian dapat menilai juga untuk proses berpikirnya, untuk bagian rasional, apakah strategikal, apakah dominan sosial emosional, ataupun sistem manajerial. Kemudian untuk gelombang otaknya juga kita lihat di sini dominan gelombang apa, apakah gelombang alfa atau gelombang beta atau gelombang delta, nanti kita bisa lihat di sini dari menggunakan kuantitatif EEG. Kemudian untuk aplikasinya di sini jika gelombang alfa meningkat biasanya moodnya akan meningkat, kemudian untuk stabilitas emosinya lebih stabil. Kemudian jika betanya meningkat biasanya lebih aktif fungsi sosialnya, dan biasanya untuk pendekatan strategi gamma meningkat, jadi untuk mengoptimalkan fungsi otak, untuk memaksimalkan untuk level dari informasi di otaknya. Kemudian untuk exercise-nya di sini menggunakan ada mindful exercise. Jadi untuk menilai fungsi psikologisnya, kemudian untuk fungsi dari otaknya, kemudian deaktivasi dari sistem pituitary hipotalamik untuk menurunkan produksi katekolamin. Kemudian berkaitan juga untuk neurotransmisi. Kemudian untuk fungsi respirasi juga dapat kita aktifkan juga dengan mindful exercise untuk mengindus dari sistem stimulasi parasimpatis tadi, kemudian untuk mekanisme muskuloneurokognitif untuk mengaktifkan untuk fungsi mood dan kognisi, kemudian untuk neuroendokrin juga dapat diaktifasi dengan temperatur yang tinggi,
Kemudian untuk sistem yang berkaitan adalah dengan sistem HPA aksis, di mana dengan mengatur pernafasan ataupun meditasi, kemudian akan menurunkan katekolamin dan produksi kortisol, dan akan berkaitan dengan fungsi arousal dan hypervigilance. Untuk juga mindful exercise juga akan berkaitan dengan kualitas hidup yang lebih baik, kemudian fungsi fisik yang bagus, kemudian untuk tekanan darah yang lebih baik. Kemudian dapat mempengaruhi juga pada volume pernafasan. Kemudian dapat mengontrol pada sistem keseimbangan untuk fungsi mood dan juga untuk mengurangi skala nyeri jika pada pasien mengalami nyeri. Kemudian untuk exercise ini juga ada keuntungan pada sistem jantung dan pernafasan, biasanya akan menurunkan tekanan darah, kemudian memperbaiki fungsi respirasi, meningkatkan fungsi parasimpatis, kemudian memperbaiki pada fungsi pembuluh darah, memperbaiki pada faktor risiko kardiovaskuler atau gangguan jantung pembuluh darah, dan juga mengurangi gejala aritmia atau gangguan irama jantung. Kemudian manfaat juga untuk exercise ini juga biasanya untuk meningkatkan fungsi otot dan fleksibilitas, kemudian meningkatkan fungsi kontrol keseimbangan, memperbaiki postur, dan juga jika pasien mengalami nyeri punggung bisa mengurangi nyeri punggungnya. Kemudian yang lain juga dapat mengaktifkan fungsi kognitif di otak, kemudian menurunkan hormon stres, menurunkan kecemasan, dan juga menurunkan episode panik ataupun mengurangi skala nyeri atau gangguan asma dan kelelahan. Kemudian jika pasien mengalami diabetes juga akan memperbaiki fungsi pada gula darahnya, mengurangi kadar gula darah yang meningkat atau HbA1c yang tinggi. Kemudian jika pasien mengalami gangguan kejiwaan seperti obsesif kompulsif akan memperbaiki gejalanya, kemudian juga memperbaiki gejala osteoartritis atau radang sendi, kemudian memperbaiki gejala ada jepitan saraf di bagian pergelangan tangan ataupun untuk adjuvan terapi pada kanker dan penyakit jantung. Nah ini untuk summary-nya, jadi pada pasien yang mengalami kecemasan biasanya terjadi aktivasi simpatis yang meningkat. Nah ini sedangkan jika kita lakukan stimulasi meditasi ataupun exercise tadi, nanti akan dominan pada sistem parasimpatisnya sehingga nanti gejalanya akan membaik, dari heart rate-nya akan ada perbaikan, kemudian tekanan darahnya akan perbaikan, kemudian fungsi pemulihan tubuhnya juga akan membaik. Nah sebagai kesimpulan, jadi fungsi otak sangat penting di kehidupan kita. Kemudian EEG ini atau elektroencephalografi dapat mengukur untuk brain wave-nya dan juga untuk pemeriksaan alpha wave. Kemudian brain rejuvenation dengan alpha wave tadi exercise dapat memperbaiki sistem parasimpatik dan juga fungsi kognitif dari prefrontal cortex. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator, Pak Warsito.